Yo, balik lagi dengan gua Muhammad Hairil Haisi di sini. Kali ini di Ngoceh Buku. Gua mau bahas sebuah buku yang gua temukan tidak sengaja di Tokopedia. Judul bukunya adalah Failure. Nah, buku ini dibuat oleh semacam organisasi namanya Great Mind. Nah, kalau gue telusuri websitenya, Great Mind ini kalau gue pahami secara sederhana, dia semacam kayak perkumpulan atau komunitas dari berbagai macam tokoh publik, mulai dari artis sampai influencer, yang di dalamnya mereka membagikan pengalaman-pengalaman pribadi mereka, baik itu mulai yang personal maupun sampai yang profesional. Nah, kembali lagi ke bukunya, soal buku Failure ini. Ketika gue menemukan buku ini, ya tadi gue bilang tidak sengaja, tapi ketika gue membacanya, gue sangat menyukainya karena apa? Buku ini sesuai dengan nilai-nilai yang gue anut. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena buku ini mengajarkan kita untuk mempelajari dari setiap kegagalan-kegagalan yang kita hadapi atau kita terima selama perjalanan hidup kita. Buat gue, ketika gue gagal, itu merupakan bagian dari proses pendewasaan gue atau proses gue dalam hidup. Jadi gue berusaha sedemikian rupa untuk tidak takut untuk gagal. Nah, buat lo semua, khususnya yang masih muda, jangan pernah takut gagal dan membaca buku ini bisa memberikan insight menarik buat lo semua. Nah, menariknya dari buku ini, kita belajar kegagalan dari kisah-kisah orang-orang. Khususnya adalah orang-orang yang pastinya itu sudah punya nama atau terkenal dan mereka tergabung di Great Mind. Salah satu bagian yang gue suka dari buku ini adalah cerita tentang Abimana. Mungkin lo semua udah tahu Abimana itu siapa. Abimana itu adalah aktor yang memerankan tokoh Gundala Putra Petir. Dalam buku ini, aktor yang bernama lengkap Abimana Arya Satya tersebut membagikan pengalaman hidupnya yang menurut gue menarik untuk dijadikan pelajaran. Dia membagikan pengalaman hidupnya yang menurut gue cukup personal, yaitu dia membagikan tentang pengalaman dia dari kecil sampai tumbuh besar. Dalam buku itu diceritakan bahwa si Abimana ini tumbuh tanpa figur seorang ayah. Selain itu, Abimana juga menceritakan bagaimana dinamika hubungan dia dengan ibunya. Dan ini menjadi pelajaran yang baik banget buat kita semua, khususnya lo yang masih muda. Jadi jangan pernah patah arang ketika lo berada di sebuah keluarga yang menurut lo itu keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis. Case-nya berbeda sih memang dengan ceritanya Abimana. Nah, sedikit gue spoiler aja, Abimana itu membagikan bagaimana dia tidak mengenal ayahnya dan dia sering sekali cekcok dengan ibunya karena satu dengan dua hal. Yang gue suka dari cara Abimana menceritakan itu adalah dia menceritakannya dengan sangat baik dan sangat personal. Artinya ketika lo membacanya, lo seperti diajak curhat sama Abimana. Dalam bukunya ini, Abimana menceritakan bagaimana proses dia menghadapi segala masalah-masalah dalam kehidupan keluarganya dulu. Dan yang gue tangkap, dia merasa kehidupan keluarganya dulu itu sebagai sebuah kegagalan karena dia tidak mencapai apa yang dikatakan sebagai keluarga ideal. Dia juga memberikan beberapa cerita-cerita tentang bagaimana dia akhirnya berdamai dengan masalahnya dan menghadapinya itu serta memeluk kegagalannya dan dia menerima itu sebagai bagian dari hidupnya dia. Ketika dia sudah berdamai dan akhirnya dia hubungannya baik dengan ibunya, lalu dia mencari ayahnya dan ketemu, itu menjadi satu keberhasilan bagi dirinya dan lo bisa contoh itu bagaimana bangkit dari kegagalan itu lebih penting daripada lu cuma meratapinya. Selain dari Abimana juga terdapat cerita-cerita dari tokoh lainnya yang menurut gua ceritanya itu bisa menjadi pelajaran hidup lo. Tapi nih ada beberapa hal yang secara subjektif sih sebenarnya gue kurang suka dengan buku ini, yaitu tampilannya sih sebenarnya. Jadi dari segi desain buku ini kalau lihat dari covernya dia berwarna gold. Jadi kayak emas gitulah. Kalau dari segi tampilan cover bukunya sih oke lah warna gold. Tapi sayangnya di buku ini warna layoutnya sama. Jadi warna gold juga. Dan itu menurut gue mengganggu. Ini subjektif gue ya. Kenapa gue bilang ini subjektif? Karena gue tipikal orang kalau baca juga ngeliat visual. Jadi beberapa ilustrasi bahkan fontnya itu warnanya warna gold agak coklat lah. Dan itu buat gue mengganggu, apalagi kalau ada gambar-gambar berupa foto. Sayang banget foto-foto di dalamnya itu ya warnanya seperti itu. Kalau seandainya gue bisa ngasih saran sih kenapa nggak dibikin colorful aja di bagian fotonya agar bisa memperlihatkan sisi estetis dikit lah gitu. Ya mungkin warnanya nggak terlalu gimana-gimana tapi dibuat lebih enak aja lah di mata gitu. Buku ini kalau lo perhatikan juga nggak terlalu tebal, dia cukup tipis dan bahasanya enak sebenarnya. Cuma buat gue yang ganggu ya itu tadi soal warna dan layoutnya sih sebenarnya. Jadi ya itu mungkin sharing gue nggak terlalu panjang karena gue tidak mau spoiler banyak soal buku ini. Buat gue daripada lo
nyari orang membacakan buku ini, mendingan lo baca sendiri, karena buku-buku kayak gini atau buku-buku motivasi seperti ini akan lebih baik kalau lu bisa memahaminya sendiri dengan memiliki pengalaman membaca sendiri. Buku ini setahu gue masih dijual di Tokopedia, nanti gue cantumin linknya di bawah buat kalau lu mau belinya. Dan kalau lo ada komentar-komentar tertentu terkait buku ini atau ada pengalaman tertentu terkait buku ini juga, lo bisa tulis di kolom komentar, pasti gue baca. Dan selalu nantikan konten-konten gue selanjutnya. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao.